Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan kalau pada saat ini kita boleh kembali beribadah online karena penyertaan Tuhan hari demi hari, tahun demi tahun berganti, kita rasakan penyertaan kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya saudara. Mari kita naikkan pujian buat Tuhan, bertepuk tangan sebab Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari segala bangsa kami berkumpul Tuhan. Kami naikkan puji-pujian kami buat Engkau Bapa. Sebab Kau layak dipuji, disembah, diagungkan. Katakan sama-sama saudara. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Kami bersorak bertepuk tangan buat Engkau Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara. Mari nyatakan saudara, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan sekali lagi saudara, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kemuliaan-Mu Bapa. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, hadir di rumah kami, hadir dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kasih setia-Mu kami rasakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkaulah keselamatan kami. Haleluya, haleluya. Bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, berikan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Katakan sekali lagi saudara, keselamatan bagi Allah yang duduk
dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Thank you Jesus. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Puji nama Tuhan. Selamat tahun baru, saudara. Di tahun yang baru ini kita rasakan penyertaan Tuhan. Amin. Sekalipun keadaan tidak baik, kita yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu baik, saudara. Mari kita kembali naikkan pujian kita, sembah Tuhan. Bahwa kami masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi, Tuhan. Kami aman bersama dengan Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena kuasa-Mu kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Bawa kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir,
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih sungguh lagi di hadirat Tuhan, saudara. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Kami ingin memuji Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai bagi Tuhan. Hati kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin berterima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan. Kau selamatkan hidup kami oleh kasih-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Kau lawat setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir melawat kami Tuhan. Kau bertata di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini pernyataan dan sembah kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami memuji Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sangat-sangat membutuhkan firman-Mu. Kami buka hati kami buat sabda firman-Mu. Urapi kami semua,
urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Apa kabar? Saya berharap kita semua sehat. Tidak terasa saudara, kita sudah memasuki bulan kedua tahun 2021. Tahun lalu 2020 itu disebut tahun unprecedented year. Tahun yang belum pernah terjadi. Atau tahun yang tidak diketahui sebelumnya. Itulah sebabnya orang menyebutnya sebagai tahun ketakutan. Atau annus horribilis. Tahun ketakutan. Kenapa disebut tahun ketakutan atau tahun yang mengerikan, annus horribilis? Karena ada pandemi COVID-19 yang melumpuhkan hampir semua sektor. Bahkan banyak korban yang meninggal akibat virus ini. Tadi pagi saya baca Kompas ketika rekaman ini dibuat, pagi tadi. Indonesia sudah menembus 1 juta orang yang terkena COVID-19. Yang meninggal 28.000 lebih. Jadi memang tahun 2020 bahkan tahun ini itu tahun yang mengerikan. Nah, gereja kita tahun 2021 itu punya tema jangan takut sebab Allah menyertai kita. Jangan takut sebab Allah menyertai kita. Nah, tema ini sangat relevan saudara dengan situasi kita saat ini, ya. Jika tahun lalu disebut tahun ketakutan, maka tahun ini ya disebut tahun tanpa rasa ketakutan atau the year of fearless, ya. Saudara, ketakutan itu seperti racun yang masuk ke dalam tubuh dan menjalar ke seluruh tubuh orang yang takut. Makanya tema jangan takut sebab Allah menyertai itu seperti antitesa atau antidot. Ya, antidot itu penangkal atau penawar racun. Ya. Antidot itu agen atau obat senyawa atau zat yang menetralkan efek dari racun. Nah, antidot itu mencegah racun, menyerap racun dan menghalangi racun menjadi lebih berbahaya. Makanya tema khotbah saya pada kesempatan kali ini jangan takut. Diambil dari Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai 10. Ya, Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Jangan takut. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Kalau saudara lihat di situ, hambaku yang telah kupilih, yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, disebut lagi. Engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10, perhatikan di sini dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, sebenarnya orang Kristen itu nggak punya alasan untuk takut. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Sehingga kita menjadi miliknya, menjadi hambanya. Tadi dikatakan hambanya yang telah dipilih. Keturunan Abraham secara rohani itu sebenarnya nggak perlu takut. Nah, pertanyaannya, mengapa orang percaya tidak usah takut selama hidup di bumi? Dari pembacaan 3 ayat tersebut, ada 2 alasan mengapa orang percaya nggak perlu takut selama hidup di bumi. Yang pertama, dikatakan Yesaya 41 ayat 10a, janganlah takut. Ada kata lah, janganlah, itu berarti perintah. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sama itu juga perintah. Sebab aku ini Allahmu. Jadi yang pertama, mengapa orang Kristen, orang percaya nggak usah takut? Karena Tuhan memerintahkan hambanya, saudara dan saya, nggak usah takut. Kata jangan takut itu dari bahasa Ibrani al-tira, ya al-tira. Al itu artinya tidak. Al itu partikel negatif, artinya tidak atau jangan. Sedangkan tira itu dari kata Ibrani, kata asalnya yare.
Itu kata kerja imperfect yang artinya to fear atau to frighten. Ya, to fear itu takut, frighten menjadi takut atau membuat takut. Jadi perintah jangan takut itu ditujukan kepada hambanya, kepada orang pilihannya. Perintah jangan takut itu perintah yang sangat penting yang harus kita laksanakan. Rasa takut itu emosi atau perasaan jiwa yang bisa mempengaruhi tubuh atau fisik kita ini. Tubuh yang mengalami rasa takut menunjukkan gejala klinis yang dapat dilihat dan dirasakan tentunya oleh yang bersangkutan. Ya. Nah, ada pengaruh negatif dari rasa takut pada kurun waktu tertentu itu menyebabkan gagal jantung, bahkan bisa menyebabkan kematian mendadak atau sudden death. Di akhir zaman banyak orang yang merasa takut atau hidup dalam ketakutan. Alkitab sudah katakan di dalam Lukas pasal 21 ayat 25. Di situ dikatakan begini. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi jelas saudara kalau kita baca ayat tersebut, di zaman akhir banyak orang yang ketakutan, bahkan bisa mati ketakutan. Ada orang yang terkunci di sebuah ruangan pendingin, itu ruang buat penyimpan daging. Ya. Ketika dia tahu dia terkunci, dia berusaha untuk keluar. Tapi pintu cukup kuat, nggak bisa dijebol. Saudara, apa yang terjadi? Besok paginya, pagi-pagi ketika orang buka, ternyata orang tersebut yang terkunci semalaman sudah mati. Kemudian diotopsi. Yang menarik saudara sekalian, setelah diotopsi, ternyata orang ini mati bukan karena kedinginan, tetapi karena ketakutan. Jadi ketakutan menguasai dia, sehingga dia mati ketakutan. Makanya perintah Tuhan Yesus jangan takut, ini penting. Jangan sampai kita dikuasai oleh rasa takut. Ayub pasal 15 ayat 24 terjemahan Indonesian Modern Bible mengatakan begini, tekanan dan kesakitan menakutkannya. Mereka akan menguasainya. Ketakutan, tekanan menguasainya. Bagaikan seorang raja yang siap menyerang. Jadi ketakutan itu bisa menguasai seseorang. Seperti diilustrasikan raja yang siap menyerang. Padahal Alkitab di 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh apa? Yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Makanya kita nggak boleh takut. Jangan sampai rasa takut atau kita takut terhadap sesuatu sehingga mengalihkan kita dari rasa takut kita kepada Tuhan. Perasaan takut terhadap sesuatu yang tidak patut kita takuti, itu sikap yang meremehkan Allah Bapa di sorga. Saya ulangi. Perasaan takut terhadap sesuatu yang tidak patut kita takuti, itu adalah sikap yang meremehkan Allah Bapa di sorga. Misalnya, anak saya tinggal di rumah. Dia merasa takut, merasa khawatir besok makan apa. Nah sikap dia itu seperti itu melecehkan saya. Ya. Gak patut. Karena apa? Ada saya di situ. Nah Tuhan Yesus memerintahkan, jangan takut. Dia berkata kepada sahabat-sahabatnya di Lukas pasal 12 ayat 4, dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Itu perintah Tuhan Yesus kepada sahabat-sahabatnya. Karena ada kata, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Memang banyak yang bisa membunuh tubuh kita. Tapi Tuhan Yesus perintahkan, jangan takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada siapa, kepada kamu, siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Yang kita harus takuti adalah Allah Bapa, yang kita harus hormati.
Jangan sampai rasa takut kita terhadap yang bisa membunuh tubuh kita itu mengalihkan dari rasa takut kita, hormat kita kepada Allah Bapa di sorga. Jadi yang pertama, kenapa kita nggak boleh takut? Karena Tuhan yang memerintahkan. Yang kedua, yang terakhir. Di ayat yang sama 10a, Yesaya 41 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Jadi mengapa orang Kristen, orang percaya tidak boleh takut? Sebab Allah beserta kita. Jadi ada perintah jangan takut dan juga ada janji Tuhan. Bagi yang taat kepada perintahnya, Ia akan menyertai orang pilihannya, hambanya. Dan janji penyertaannya ini melekat pada namanya. Kalau kita baca Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 8 ayat 8, itu Allah disebut Immanuel, Immanuel. El itu Allah, Elohim, Elohim. Immanu, beserta kita. Jadi nama Allah itu Immanuel. Di Matius 1 ayat 23 juga dijelaskan namanya disebut Immanuel. 3 kali Immanuel disebutkan di Alkitab. Nah, saya coba teliti, Immanuel itu ternyata proper name, bukan generic name. Ya, proper noun. Ya. Jadi spesifik. Ya. Kalau generic itu umum, misalnya manusia, orang itu umum. Tapi kalau proper name itu khusus. Manusia umum, orang umum, tapi Cecep Suparman itu khusus. Sama Immanuel juga itu khusus, proper name. Jadi janji penyertaan Allah itu melekat pada namanya. Allah Immanuel berjanji akan menyertai umat pilihannya yang dikasihinya. Jika kita fokus pada perintah Tuhan, maka janji penyertaannya atas kita semua. Nah, janji penyertaannya ini diulang oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Ini ayat yang terkenal sebagai amanat agung. Di Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan begini. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, nah ini perhatikan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ketika kita taat melakukan amanat agung, Tuhan Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Jadi frekuensinya senantiasa, bukan Senin Selasa, tapi senantiasa. Sampai kepada akhir zaman. Durasinya sampai akhir zaman. Terjemahan New English Translation mengatakan begini. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teaching them, ajarlah mereka to obey everything I have commanded you. And remember, I am with you always to the end of the age. Jadi ketika kita melaksanakan perintah Tuhan, Tuhan berjanji akan menyertai. Sama ketika kita taat untuk tidak takut, Tuhan akan menyertai kita. Roh Kudus akan menyertai kita. Janganlah takut sebab Allah berserta kita. Dia Immanuel. Jika Allah di pihak kita, rasa takut akan diubah menjadi rasa takjub. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang memerintahkan kami untuk tidak takut. Dan Tuhan berjanji untuk menyertai kami. Kami percaya sebagai orang pilihan umat-Mu Tuhan yang dikasihi. Kami tidak perlu takut sebab Tuhan menyertai kami. Mampukan kami Tuhan menjalani hidup tahun 2021 tanpa rasa takut. Sebab Tuhan Immanuel menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara persiapkan roti dan anggur di tangan kanan saudara nanti masing-masing. Kita nyanyikan satu pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan
indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah hidup saya dan saudara kita terus mengingat kebaikan Tuhan. Kita akan terus bersyukur karena Dia adalah Allah yang baik, yang mengasihi saya dan saudara. Nyanyikan lagi lagu ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Letakkan roti pada tangan kanan saudara dan angkat tinggi-tinggi roti ini dalam tubuh Kristus. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan roti dan anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada pada tangan kanan saudara merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Jadi letakkan cawan yang berisi anggur pada tangan kanan saudara dan angkat tinggi-tinggi cawan inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus sebagai pengampunan dosa saya dan saudara. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bukankah cawan yang ada pada tangan saudara adalah merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Kita minum bersama-sama. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Ku bersyukur
Bapa. Katakan ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Saudara perhatikan kemari dan kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami. Tuhan, di tengah-tengah dunia saat ini yang penuh dengan hiruk pikuk dan tantangan Tuhan, di akhir zaman, tetapi kami tetap mau mengandalkan Engkau Tuhan. Iman kami tetap berpaut kepadamu saja ya Allah di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih untuk kasih setiamu, untuk penyertaanmu, untuk pertolonganmu Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya dan terlalu yakin hari ini Tuhan hadir dalam hidup kami, hadir dalam seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan bagi setiap orang Tuhan bahkan yang turut beribadah online pada hari ini, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus yang sakit sembuh. Yang lemah di dalam nama Yesus beroleh kekuatan yang baru. Yang berputus asa hari ini kami percaya dalam nama Yesus ada pengharapan baru, sukacita baru, semangat baru Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan liang letih dan lesu Tuhan, ketika kami datang kepadamu kami akan mendapatkan kelegaan karena kasih karunia dan pertolongan Tuhan atas setiap orang-orang yang percaya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kini saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya.